Bab 078. Juan, aku butuh bantuanmu lagi, ucap Aryo tanpa basa-basi. Juan mendongak, menyandarkan punggungnya di kursi klit hitamnya. Wajahnya menunjukkan campuran rasa penasaran dan hiburan. Ada masalah apa lagi, Aryo? Sepertinya kamu suka sekali dengan masalah, ujarnya sambil terkekeh pelan. Aryo menghela nafas, lalu duduk di kursi di depan Juan. Aku butuh bantuanmu untuk menjalankan rencanaku. Sebetulnya, sudah ada Johnny dan anak buahnya yang bekerja membantuku, tapi aku masih butuh tambahan dari pihakmu. Aku takut nantinya ada sesuatu yang tidak sesuai rencana, jelas Aryo dengan nada serius. Juan menatapnya tajam. Apa yang kamu dan Johnny rencanakan? Tanyanya, penasaran. Aryo menghela nafas panjang sebelum menjawab. Ibuku masih hidup, Juan, katanya pelan, seolah kalimat itu mengandung beban besar. Juan terbelalak, tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Apa? Tante Sekar masih hidup? Apa kamu bercanda, Aryo? Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah dinyatakan meninggal puluhan tahun yang lalu? Tanyanya cepat, nadanya terkejut. Aryo mengangguk perlahan, lalu mulai menjelaskan semuanya. Dia menceritakan bagaimana ayah Dewi, yang ternyata masih hidup, pernah menyelamatkan ibunya dari insiden penculikan yang menimpanya. Dia juga mengungkapkan bagaimana kecelakaan yang terjadi saat itu sebenarnya adalah bagian dari perbuatan para penculik ibunya. Kemudian, Aryo menjelaskan keterlibatan Harry dan Kartika dalam penculikan tersebut. Juan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang awalnya santai berubah menjadi serius, lalu berangsur-angsur dipenuhi kemarahan. Brengsek, mereka memang binatang, tidak punya hati nurani, geram Juan sambil mengepalkan tangannya di atas meja. Kalau begitu, Aryo, sebaiknya kamu benar-benar memikirkan langkah ini matang-matang. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Apa maksudmu? Tanya Aryo, alisnya berkerut. Juan menyeringai, ekspresinya gelap namun penuh tekad. Aku setuju dengan rencanamu, kamu harus melepaskan Kartika dan Siska dari penjara. Biarkan aku yang menangani mereka setelah itu, katanya dengan suara rendah, penuh ancaman. Aryo terdiam sejenak, mencoba memahami maksud Juan. Melepaskan mereka. Apa yang kamu rencanakan, Juan? Tanyanya dengan nada skeptis. Percayalah, mereka akan lebih menderita jika berada di tanganku dibandingkan hanya mendekam di balik jeruji besi. Aku tahu cara membuat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan, terutama kepada ibumu, balas Juan, sorot matanya berbahaya. 39. Aryo merenung sejenak, memikirkan saran itu. Meski ada keraguan, dia tahu bahwa Juan adalah orang yang bisa diandalkan untuk urusan seperti ini. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi jangan sampai melibatkan orang lain. Aku hanya ingin masalah ini selesai tanpa ada korban tambahan. Juan mengangguk, senyum sinisnya kembali muncul. Tenang saja, Aryo. Aku tahu batasannya, meski terkadang, aku suka melewati batas itu, ujarnya dengan nada bercanda yang syarat makna. Aryo memandang Juan dengan serius. Aku mempercayakan ini padamu, Juan. Jangan sampai kepercayaanku ini sia-sia. Jangan khawatir, balas Juan,
mengangkat segelas minuman yang ada di mejanya. Untuk pembalasan yang sempurna. Keesokan harinya, Aryo menepati janjinya kepada Harry. Dia memerintahkan pengacaranya untuk mengurus pembebasan Siska dan Kartika. Meski prosesnya cukup rumit, dengan bantuan seseorang yang memiliki koneksi kuat dan menyuap pihak terkait, akhirnya mereka berhasil mengeluarkan keduanya dari penjara. Di dalam penjara, seorang petugas lapas berjalan menuju sel tempat Kartika dan Siska berada. Wajah keduanya tampak penuh bekas luka lebam, sisa dari hukuman tak resmi yang mereka terima atas perintah Aryo. Selama di dalam penjara, hidup mereka berubah menjadi neraka. Mereka dihina, dianiaya, dan diintimidasi oleh para narapidana lain. Saudari Kartika dan Siska, kalian bebas. Silakan keluar, ucap petugas itu dengan nada datar. Kartika dan Siska langsung saling bertatapan, wajah mereka berubah penuh senyuman bahagia. Ibu, kita akhirnya bebas. Ayah pasti berhasil membebaskan kita. Seru Siska penuh semangat. Iya, Siska. Ayo, kita segera pergi dari tempat terkutuk ini, sahut Kartika, matanya berbinar penuh dendam. Mereka bangkit dari tempat tidur sel yang lusuh dan berjalan keluar. Sebelum benar-benar melangkah keluar, Kartika berhenti sejenak, memutar tubuhnya, dan menatap tajam teman-teman satu selnya yang sering mempermalukan dan menyiksanya. Kami sekarang sudah bebas, ucap Kartika dengan suara dingin namun tegas. Tunggu pembalasan kami nanti. Aku akan pastikan kalian merasakan penderitaan yang sama seperti yang kalian lakukan pada kami. Siska yang berdiri di sebelah ibunya hanya tersenyum penuh kemenangan, mendukung setiap kata-kata yang diucapkan oleh Kartika. Mereka berdua meninggalkan tempat itu dengan langkah ringan, senyum puas menghiasi wajah mereka. Di luar gerbang penjara, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Seorang pria berpakaian rapi membuka pintu untuk mereka. Silakan masuk, Nyonya Kartika dan Nona Siska, ucapnya sopan. Kartika menatap pria itu penuh rasa percaya diri. Siapa yang mengirimmu? Tanyanya. Kami adalah anak buah Pak Harry. Beliau yang menyuruh kami menjemput Nyonya Kartika dan Nona Siska, jawab pria itu sambil tersenyum tipis. Tanpa banyak bicara, Kartika dan Siska masuk ke dalam mobil, rasa lega karena akhirnya bebas bercampur dengan rasa penasaran akan siapa yang mengatur pembebasan ini. Namun, di balik senyuman mereka, sebuah permainan berbahaya baru saja dimulai. 40. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, mobil yang ditumpangi Siska dan Bu Kartika akhirnya berhenti di depan sebuah villa mewah di luar kota. Villa itu berdiri megah, dikelilingi hutan lebat yang menambah kesan terpencil dan misterius. Tak ada tetangga atau tanda-tanda kehidupan lain di sekitarnya. Wow, ayah memang sudah mempersiapkan semuanya untuk kita, Bu. Bahkan villa mewah seperti ini. Siska berkata dengan tatapan terpana, matanya tak lepas memandangi bangunan besar di depannya. Siska tertawa senang, membayangkan kehidupannya yang dulu penuh kenyamanan akan segera kembali. Ayo, Siska. Kita masuk. Ibu sudah tidak sabar ingin berendam dengan air hangat yang dicampur sabun aromaterapi. Selama di penjara, mandi pun tidak benar-benar bersih. Lihat saja, kulitku jadi kusam, ujar Bu Kartika sambil melangkah menuju pintu villa. Begitu masuk,
Mereka terpesona oleh interior villa yang mewah dan berkelas. Perabotan modern, lantai marmer, dan lampu gantung kristal menyambut mereka. Tanpa membuang waktu, mereka masing-masing memilih kamar yang paling mereka sukai. Tak lama kemudian, keduanya tenggelam dalam ritual memanjakan diri. Bu Kartika berendam dalam bathtub besar, menikmati kehangatan air dan aroma sabun mewah, sementara segelas minuman beralkohol ada di tangannya. "Ah, akhirnya hidupku bisa kembali normal seperti dulu," ucapnya sambil menghela napas puas. Setelah selesai mandi, mereka lalu berganti pakaian yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian mereka turun ke lantai bawah dan memanggil seorang pelayan untuk menyiapkan makanan lezat. Hidangan mewah segera dihidangkan, sebuah kemewahan yang sudah lama tak mereka rasakan. Selama di penjara, makanan mereka hanya seadanya, bahkan di hari-hari awal, Siska dan Bu Kartika nyaris tidak bisa makan karena stres dan tekanan. "Ibu, apa kamu tidak ingin menelepon ayah?" tanya Siska sambil mengunyah makanannya. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa kita akan tinggal di sini selamanya, atau bagaimana?" Bu Kartika mengangguk pelan, mengakui bahwa itu ide bagus. "Benar juga. Aku harus memastikan semuanya dengan Mas Harry dulu." Dia lalu memanggil bodyguard yang tadi menjemput mereka. "Berikan ponselmu. Aku ingin menghubungi bosmu," perintah Bu Kartika. Namun, bodyguard itu dengan tegas menolak. "Maaf, Nyonya, tapi Anda dan Nona Siska tidak diperbolehkan menghubungi siapapun, termasuk Pak Harry. Ini demi menjaga keamanan Anda berdua," katanya dengan nada dingin. Kartika mengerutkan kening. "Tapi aku perlu memastikan sesuatu. Apa salahnya menelepon bosmu?" protesnya. "Maaf, Nyonya, tapi ini perintah langsung dari Pak Harry. Nanti akan ada waktunya beliau yang menghubungi Anda," jawab bodyguard itu tanpa sedikit pun memberi ruang untuk negosiasi. Meskipun merasa aneh dengan larangan itu, Bu Kartika memilih untuk menurut sementara waktu. Dia menatap Siska yang juga terlihat bingung, namun mereka berdua sepakat untuk tidak menimbulkan masalah di awal ini. Kartika lalu pergi meninggalkan bodyguard itu dan kembali ke kamar, mencoba menikmati kenyamanan villa, meskipun pikirannya penuh pertanyaan. Di dalam kamar, dia duduk di sofa, menatap kosong keluar jendela yang menghadap ke hutan lebat. "Ada sesuatu yang aneh, Siska. Aku tidak suka ini," ucapnya pelan. "Apa maksud ibu?" tanya Siska, ikut duduk di sampingnya. "Kita di sini seperti burung dalam sangkar emas. Indah, tapi terkunci," jawab Bu Kartika, matanya penuh. 41. Dengan kecurigaan. "Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi." Di ruangan yang gelap dan penuh dengan layar monitor, seorang pria dengan penampilan tenang namun aura penuh intimidasi duduk di kursi kulit mewahnya. Pria itu adalah Juan, sosok yang dikenal sebagai otak di balik banyak operasi rahasia di kota. Ia sedang mengamati rekaman langsung dari kamera-kamera tersembunyi yang dipasang di villa tempat Siska dan Bu Kartika berada. Ponselnya bergetar, menampilkan nomor salah satu anak buahnya. Dengan suara datar, Juan mengangkat panggilan tersebut. "Tuan, baru saja Nyonya Kartika meminta ponsel saya untuk menghubungi Pak Harry." Sepertinya beliau sedikit curiga, lapor bodyguard itu dengan nada hati-hati. Juan tersenyum tipis,
seringai licik muncul di wajahnya. Biarkan saja. Yang penting, jangan biarkan mereka keluar dari villa. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus tetap di sana. Paham? Siap, Tuan. Saya akan memastikan mereka tetap di dalam villa dan tidak akan bisa kabur, jawab bodyguard itu mantap sebelum menutup telepon. Juan meletakkan ponselnya di meja, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi. La menyatukan jari-jarinya sambil menatap layar monitor yang menunjukkan Siska dan Bu Kartika yang sedang berbicara di ruang tamu villa. Mereka masih terlalu bodoh untuk menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, gumamnya pelan. Harry mungkin licik, tapi kali ini dia bermain dengan orang yang lebih licik darinya. Juan lalu mengambil sebuah dokumen di mejanya, mempelajari setiap detail rencana yang telah ia susun dengan cermat. Aryo akan mendapatkan keadilannya, dan aku akan memastikan dua wanita itu membayar semua perbuatannya. Harry, waktumu hampir habis, ujar Juan dengan nada penuh keyadewi. Dia lalu menekan sebuah tombol di meja, menghubungkan ke salah satu asistennya. Percepat rencana kita. Pastikan mereka tidak curiga sampai semuanya terlambat. Baik, Tuan, jawab suara di seberang. Juan mematikan sambungan itu, lalu kembali memusatkan perhatiannya pada layar monitor. Dengan sabar, ia menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan langkah berikutnya. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapan matanya dingin dan penuh perhitungan. Oh komentar, 125. 42. 84. Harry duduk di kursi reyot dalam sebuah ruangan sempit yang gelap, hanya diterangi lampu redup. Bau lem, bercampur asap rokok memenuhi udara. Dia menyandarkan punggung ke kursi, matanya menatap kosong ke langit-langit yang penuh bercak-bercak jamur. Tangannya memegang segelas kopi hitam yang sudah dingin, namun pikirannya tak henti-hentinya mengulang laporan yang baru saja diterimanya. Jadi, benar mereka sudah bebas. Gumam Harry pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Dia menarik napas panjang, mencoba meredakan amarah yang mulai merayap ke dadanya. Aryo benar-benar menepati ucapannya padaku. Ternyata wanita itu begitu berarti baginya. Anak buahnya yang masih berdiri di sudut ruangan mengangguk. Betul, Tuan. Mereka sekarang tinggal di sebuah villa mewah. Tapi, ada yang aneh. Rumah itu dijaga sangat ketat, sepertinya mereka menyewa bodyguard. Harry menyipitkan matanya, ekspresinya berubah menjadi tajam. Apa menurutmu Kartika dan Siska disekap? Kenapa tak ada satupun dari mereka mencoba menghubungiku? Anak buahnya menunduk sedikit sebelum menjawab. Sepertinya tidak, Tuan. Dari apa yang saya lihat, mereka tidak mungkin disekap. Mereka dijemput dengan mobil mewah setelah keluar dari penjara. Mereka diperlakukan dengan sangat baik dan para pengawal itu terlihat begitu sopan terhadap Bu Kartika. Harry mengepalkan tangannya di atas meja. Perasaan marah bercampur penghinaan membakar dirinya. Jadi begitu, ya. Gumamnya sambil menyeringai sinis. Mereka hidup nyaman di villa mewah, sementara aku harus bersembunyi di tempat kumuh seperti ini. Mereka menikmati kebebasan, sementara aku harus mengurus bersembunyi di sini bersama dengan wanita sakit jiwa yang sangat menyusahkan itu. Anak buahnya terdiam, tak berani menanggapi kemarahan Harry. Dia tahu,
Saat seperti ini adalah saat yang paling berbahaya untuk berbicara lebih banyak. Namun, Harry tidak peduli. Dia terus melontarkan kemarahannya. Awasi mereka terus, perintah Harry dengan nada dingin. Kalau ada celah untuk mendekati mereka, lakukan. Temui mereka dan katakan kalau mereka harus segera menghubungiku. Baik, Tuan, jawab anak buahnya cepat sebelum meninggalkan ruangan.